Ini yang lagi viral sekarang ini rame di Twitter, tapi juga hampir di semua media ya, itu terkait Formula E dan Anies Baswedan. Nah sebenarnya kasus ini tuh udah lama, tapi rame terus karena apa? Karena sekarang ini sudah mulai masuk ke KPK. Jadi yang terlibat dalam program Formula E ini, misalnya seperti kepala dinas olahraga Dispora ya, kepala dinas pemuda dan olahraga itu udah diperiksa oleh KPK, dan juga sebelumnya atau hari ini ya itu direktur Jakpro-nya juga mulai diperiksa oleh KPK. Nah dari sejak awal Formula E ini memang agak-agak gimana gitu ya, mencurigakan memang. Jadi Anies ini tetap ngotot meskipun banyak kritik dari masyarakat, misalnya soal kesensitifannya. Jadi di tengah pandemi dia tetap anggarannya itu besar-besaran, bukannya dipakai untuk misalnya menangani soal COVID ini, tetapi malah dipakai untuk DP penyelenggaraan Formula E ini. Dan kemarin-kemarin juga kan bahkan sudah diinterpelasi ya oleh partai PSI dan PDIP di parlemen DKI ya, tapi itu juga tidak mempan karena Anies justru mengundang fraksi-fraksi partai yang lainnya di luar PDIP dan PSI ini terkait soal Formula E ini. Banyak lagi nih kasus-kasus yang terkait dengan Formula E untuk menunjukkan kengototan Anies ya, dengan supaya Formula E ini diselenggarakan. Jadi ini membingungkan dan juga banyak pertanyaan, sehingga KPK atas masukan, katanya di sini kan jubir dari KPK-nya bilang atas masukan dan pengaduan dari banyak masyarakat terkait Formula E ini akhirnya mulai diungkap. Tapi nih Kak Ade, Mas Guntur, ketika Anies nih ini memang menarik. Anies ini biasanya kan pintar sekali ngomong, mengulas menata kata. Iya, menata kata. Tetapi ketika ditanya soal ini, dia langsung bungkam. Nah, ini menarik nih. Ini kita bahas soal ini ya pemirsa Cokro TV, dan tentu saja pemirsa Cokro TV juga menunggu-nunggu nih ulasan tentang tema ini. Saya mulai dari siapa dulu nih? Mas Guntur dulu apa Kak Ade dulu? Oke, Kak Ade dulu. Gimana nih melihat ini ya, panjang ini ceritanya sebenarnya. Enggak, saya pikir memang apa yang tadi disampaikan oleh Nong tuh kita setujui bersama lah ya. Sejak awal ini memang mencurigakan ya. Dan sejak awal ya kita harus katakan bahwa ada Partai Solidaritas Indonesia yang kekeh mengejar ini, mempertanyakan ini, dan kalau tidak salah di awal itu dikatakan bahwa bahkan sebetulnya di rencana jangka pendek dan menengah itu kan RP something gitu ya, itu kan harusnya dibuat tuh, dimasukkan. Itu tidak pernah ada. Jadi tiba-tiba perencanaan awal aja nggak ada. Ya? Jadi tiba-tiba muncul di situ dengan angka yang fantastis. Fantastis ya. Dan lebih dari itu memang sejak awal orang sudah mengatakan bahwa kalian tuh nggak belajar ya dari negara-negara lain bahwa ini bukanlah sebuah perhelatan yang akbar yang bereputasi tinggi, ada di banyak negara itu sebetulnya merugi atau bahkan dianggap ya nggak prestisius lah ya. Kan Pemprov selalu mengatakan tapi ini untuk mendukung mobil listrik ya, yang tentu saja kita semua juga kita akan dukung kalau semangatnya adalah itu. Tapi kan dengan harga sebesar itu, sejak awal kita sudah masyarakat sudah mempersoalkan, dengan salah satu partai yang selalu berada di terdepan untuk mempersoalkan ini adalah PSI kan. Nah ujung-ujungnya seperti Anda katakan adalah sebenarnya bukan interpelasi, rencana interpelasi. Itu belum terjadi ya. Itu belum terjadi kan. Ada dua partai, PSI dan kemudian PDIP sama-sama menyatakan bahwa kalau interpelasi itu kan hanya minta agar Anies ini menjelaskan, cuma bertanya, hak bertanya dan kewajiban menjawab gitulah dari gubernur. Tapi kan sangat mengherankan. Itu pun tidak mau gitu ya. Nggak mau, dan kita melihat bagaimana kompak ya si fraksi-fraksi di DPR itu menolak setelah melakukan makan malam dengan Anies Baswedan. Itu kan semua kalau orang Barat bilang smell fishy. Jadi bau amis ya ini semua. Something is terribly wrong. Belum lagi orang bicara tentang
gede banget ya komitmen fee-nya, 500 miliar untuk setiap kali itu, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini berlangsung sampai tahun 2024 apa atau 2024 ya, yang akhirnya artinya itu tahun-tahun sesudah Anies mundur tahun 2022. Ini kan semua mencurigakan. Jadi saya senang sih bahwa sekarang bukan Jokowi ya Pak, KPK ya turun tangan. Dan gini, penonton harus ada, KPK itu tidak sembarangan memanggil. Betul. Jadi biasanya kalau sudah ada bukti yang cukup, yang kuat, kalau bukti-buktinya masih cuman katanya-katanya, KPK sih nggak mau tuh biasanya, Mbak. Jadi kayaknya ada sesuatu nih yang menyangkut ini semua. Jadi itu yang kita tunggu ya. Iya, karena sebenarnya kasus ini pun tuntutan atau desakan publik, khususnya kalau kita baca netizen gitu ya, itu supaya KPK mengusutnya itu kan udah lama. Jadi ada pembicaraan di netizen, jangan-jangan sekarang diusut itu karena novel udah nggak ada, novel Baswedan. Jadi kalau dulu katanya karena masih ada novel Baswedan, kasus ini tuh selalu ditutup-tutupi, meskipun itu kita susah ya untuk mengkonfirmasinya. Nah, gimana nih Mas Guntur komentarnya terkait kasus ini? Formula E ya. Ini memang kalau kita melihat kasus Formula E ini kan sudah kontroversi sejak awal, seperti yang disampaikan oleh Mas Ade tadi, bahwa saya sendiri itu kan sudah dari tahun 2019 bulan Agustus sudah menolak Formula E jauh sebelum pandemi ya. Apalagi sekarang pandemi itu malah lebih tidak pantas. Tahun 2019 saja alasan-alasan yang saya berikan juga bahwa Formula ini tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak warga DKI. Warga Jakarta Jelas bahwa di sini masih soal banjir, soal macet. Kayak sekarang aja kayak sekarang aja awal November itu sudah banjir Jakarta. Padahal kita tahu musim hujan di Jakarta itu sampai bulan Maret. Itu mau berapa kali tenggelam yang sekarang sudah tenggelam rumahnya itu. Dan ini juga menjadi persoalan. Nah, apalagi sekarang ditambah juga dengan masalah Covid yang juga belum selesai. Nah, di sini yang kita melihat bahwa tidak ada urgensi untuk menggelar Formula E. Kemudian seperti Bang Adi katakan tadi, saya tegaskan aja bahwa dalam perhelatan ajang balapan, Formula E itu kasta terendah. Kalau kita bicara soal Formula One pertama, kemudian ada MotoGP, itu kan jelas bahwa itu adalah balapan yang paling atas. Kalau alasannya untuk meningkatkan ekonomi dan menarik sponsor dan pengunjung, harusnya kan ambil event yang benar-benar kelas tinggi, kelas atas. Tapi kemudian alasannya seperti kata Bang Ade tadi juga ini untuk mempromosikan mobil listrik. Ya, nggak benar juga. Wong kita nggak punya di sini yang namanya produksi mobil listrik, kemudian juga atletnya juga nggak ada dari Jakarta, dari Indonesia. Itu apa urgensinya? Kalau memang mau mobil listrik ya cobalah dimulai misalnya busway itu diganti dengan mobil listrik misalnya kan, ataupun mobil-mobil dinas atau apalah cara-cara yang juga ada pengkondisian sebenarnya untuk mobil listrik, bukan hanya menggelar balapan. Kalau hanya mengenalkan mobil listrik ya semua orang pengen punya mobil listrik, saya juga pengen punya motor listrik, pengen punya mobil listrik, tapi kan bagaimana soal biaya, tapi bagaimana soal regulasi. Nah, seharusnya kan di situ yang lebih dibenahi, bukan membuat event promosi. Nah, akhirnya kenapa? Ini ternyata adalah akal-akalan untuk mengeruk duit rakyat DKI dengan alasan Formula E. Ini yang menurut saya, yang ini hanya cara untuk mengeruk duit, merampok duit rakyat DKI. Modus ya, mengambil dengan membuat sebuah perhelatan balapan yang tidak jelas urgensinya dengan biaya yang fantastis. Sebelum ini kan waktu itu kan komitmen fee-nya udah sampai triliunan waktu itu ya, sebelum nanti direvisi ya oleh anak buah Anies ya. Padahal Anies ada di suratnya itu suruh bayar komitmen fee itu di awal itu tanpa nego, tanpa tawar. Itu kan luar biasa, sampai triliunan itu kan udah bahaya sekali ya. Bahkan kata ada orang PS itu bilang bahwa ada percobaan untuk markup sampai ratusan miliar untuk event Formula ini. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, bahwa ada cara-cara busuk ya, cara-cara kotor untuk merampok duit rakyat DKI dengan modus-modus seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ini sudah tercium oleh KPK dan sekarang mulai diperiksa.
Dan kita juga yang kita tunggu adalah titik terang kasus ini. Karena kalau kita baca misalnya dari Anggara, dari ARA ya, dari PS itu, sampai sekarang yang namanya DPRD minta bukti transfer 560 miliar untuk komitmen fee itu nggak pernah diberikan oleh pihak Pemprov itu. Katanya ini ditransfer kemana duit ini? Apakah benar ke katakanlah ke IO pihaknya itu atau ke kemana 560 miliar komitmen fee itu gitu loh. Itu aja nggak jelas. Nggak jelas, nggak sampai dibuka dan banyak ditutup-tutupi. Nah ini. Dan kemudian Anies untuk menjelaskan di DPRD dia tidak mau, ya mungkin dia lebih memilih untuk menjelaskan diperiksa oleh KPK ya untuk kasus ya, seperti kita ini harapkan ya. begitu. Ini harapan kita semua agar jelas. Dan kalau kita ngeliat misalnya laporan dari majalah Tempo, orang-orang dekat Anies Baswedan kan semua terlibat di Formula E itu. Gengnya Pak Yusuf Kalla ya. Itu kan orang-orang dekatnya, apakah ponakannya atau sebagainya. Kemudian juga orang-orang dekat Anies, tim ses di Anies, kemudian di mana-mana itu juga jelas sekali nama-namanya sudah disebutkan oleh majalah Tempo. Jadi ini lebih saya melihat bahwa bancakan gitu bancakan. Kemudian pertanyaan kita, apakah ini lebih kepada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme? Ini kan pertanyaan kita. Kenapa? Udah jelas banyak sekali kebijakan yang dilanggar oleh Anies. Misalnya salah satu contoh yang juga ini diingatkan oleh anak buah Anies soal peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2009 pasal 92 ayat 6. Di situ ada larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang melebihi periodenya selama. Nah, Anies ini kan berakhir tahun 2002, tapi dia bikin komitmen sampai 5 tahun melebihi periodenya. Itu pelanggaran pada peraturan pemerintah. Ini jelas itu ya. Itu kayak meninggalkan membuat itu dia. Kemudian juga dia memaksakan diri untuk sampai ngutang ke bank